Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel YouTube Sekar Enda. Siapkan alat dan bahannya. Aku gunakan inner instan dengan 2 meter 20 cm dan lebarnya 8 cm, dan aku gunakan inner instan yang langsung terpasang ring D nya seperti ini. Pertama kita buat slip knot, lalu buat CH sebanyak 4, kemudian kita jadikan satu masuk di CH awal dan kita buat slip stitch, lalu buat satu CH dan kemudian kita isi lubang tengahnya ini ya dengan SC sebanyak 6 SC. 1 2 3 4 5 6. Kemudian kita buat slip stitch dengan SC yang awal. Buat baris 1 ya, dan kita akan membuat 2 CH seperti ini, masuk di lubang yang sama, kita buat DC tidak selesai. Nah, seperti ini, buat sebanyak 4 DC tidak selesai di dalam satu lubang atau satu CH nya ini ya. Nah, seperti ini. Ambil satu benang dan kita tarik semua rantainya. Jadi berkumpul seperti ini ya. Kemudian kita buat lagi 3 rantai. 1 2 3. Kemudian kita buat motif yang sama di rantai berikutnya ini. Jadi kita buat 4 DC tidak selesai, 2 3 4 seperti ini ya. Sudah ada 5 serat di hakpen, kita ambil satu dan satukan, dikunci dulu, lalu buat 3 CH 2 3, buat lagi 1 2 3 4, tarik jadi satu, dikunci, lalu 3 CH. Buat cara yang sama di semua rantainya ini. Dan sekarang sudah ada 6 motif seperti ini. Kita buat satu kuncian dulu, lalu 3 CH, dan kita satukan dengan kuncian yang ini ya, dan satukan dengan slip stitch. Nah, seperti ini. Kita buat baris 2 nya, buat 2 rantai dulu, kemudian kita membuat motif seperti ini ya. 1 2 3 4, dan kita tarik jadi satu, lalu buat kuncian
dan 3 CH. 1 2 3. Kita isi lagi di rantai yang sama ini ya. Jadi sekarang di rantai-rantainya ini kita isi dengan 2 motif seperti ini. 1 2 3 4. Tarik jari 1, lalu 3 CH lagi. Nah, seperti ini. Sekarang ada 12 motif seperti ini ya di baris kedua, dan aku akan membuat slipstick di kunciannya tadi, kuncian awal ya. Kita buat slipstick seperti ini. Lalu baris ketiga buat 2 rantai. Lanjutkan membuat motif seperti ini, 2 motif di dalam 1 rantainya. Tapi sekarang kita hanya membuat 3 DC, tidak selesai. 2 3. Jadi hanya ada 3 DC tidak selesai ya di dalam 1 motifnya ini. Lalu kita akan membuat 1 kuncian dan langsung membuat motifnya lagi. 1 2 3. Nah, kita buat kuncian, langsung kita akan membuat motifnya lagi. Diisi 1 motifnya ini dengan 3 DC yang tidak selesai. Jadi di baris ketiga ini agak sedikit beda ya teman-teman. Kuncian dan langsung membuat motif. 1 2 3. Buat kuncian. Nah, ini sudah sampai di ujung baris ketiga. Buat 1 kuncian, lalu kita akan membuat slipstick di sini ya, di kuncian awal tadi. Satukan dengan slipstick. Keempat, kita akan membuat 2 CH, lalu kita masuk di lubang yang sama ini ya. Kita membuat 1 DC. Nah, kemudian di rantai berikutnya ini kita isi dengan 1 DC. Kemudian di rantainya lagi ini kita isi 2. 1 2. Jadi polanya 2 1 2. Berarti sekarang masuk di rantai dan buat 1 DC. Sekarang 2 DC. Nah, seperti ini ya. Jadi semua rantainya ini kita isi dengan DC dengan pola 2 1 2 1. Lanjutkan hingga memutar dan bertemu di sini lagi. Ini sudah sampai di akhiran setelah 2 DC ya. Berikutnya adalah 1 DC. Kemudian kita buat slipstick di sini. Nah, seperti ini. Untuk baris kelima kita buat 2 rantai. Lalu tambahkan lagi 2 rantai, berarti ada 4 ya. Ada 4 CH. Lalu kita masuk di lubang berikutnya ini, kita buat DC. Lalu buat 2 CH. Lalu lompat 1 rantai, 1 CH di bawah. Kita isi di lubang berikutnya
dengan 1 DC. Lalu 2 CH, lompat 1 CH, buat 1 DC. Nah, seperti ini ya. Buat 2 CH, di bawahnya lompat 1 CH, lalu buat 1 DC. Lanjutkan hingga memutar dan bertemu dengan awalannya ini nanti ya. Sudah hampir sampai ya dengan awalannya. Ini 2 CH, lalu kita hitung dari bawah 1 2 3. Kita masuk di sini dan membuat slip stick. Di baris ke-6 ini kita akan membuat 2 rantai, lalu kita membuat DC. Di dalam rantainya ini kita isi 2 DC, lalu 1 DC di sini ya, di dalam rantai yang ini. Ini 1, berarti di dalam rantai yang panjang ini kita isi 2 DC seperti ini. Lalu ini kan ada lubangnya, ini kita isi 1. Jadi di dalam 1 rantai panjang ini ada 3. 2 di dalam rantainya ini, 1 di sini ya. Ini hampir bertemu dengan awalannya tadi ya. Ini hanya kita isi 2 karena ini sudah ada ya. Langsung kita akan membuat slip stick di sini. Di baris 7 kita membuat 2 rantai, lalu kita isi di lubang yang sama ini dengan DC. Berarti ini kita hitung jadi 2 ya. Lalu selanjutnya 1 DC, 1 DC, lalu 2 lagi. Ini maksudnya 2 di dalam 1 lubang ini ya. 1 CH kita isi 2 DC. Lanjut lagi 1 DC, 1 DC. Jadi polanya 2 DC, 1 dan 1. Hampir sampai di ujungnya. Ini habis 2 DC ini ya. Ini kan ada satu rantai ya, jadi cuman diisi 1. Selanjutnya langsung kita buat slip stick. Ini jadinya itu masih agak bergelombang seperti ini ya, tapi ini nggak apa-apa, kita lanjut saja di baris yang ke-8. Buat 2 CH, tambah lagi 2 CH, jadi ada 4 CH. Kita lompat 1 lubang, kita masuk di lubang berikutnya dan buat 1 DC. Lalu buat 1 rantai, lompat 1 rantai, masuk di rantai berikutnya buat 1 DC. Jadi polanya 1 rantai 1 CH, 1 DC. Nah, setelah sampai di ujung baris ke-8, buat 1 CH, lalu kita hitung dari bawah 1 2 3. Di rantai yang ketiga kita buat slip stick. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita sampai di baris 9. Buat 2 rantai, lalu kita masuk di lubang yang sama ini, kita isi dengan 1 DC. Lalu ini ada lubangnya kan ya, kita masuk di sini 1 DC. Lubang-lubangnya ini, rantai-rantainya ini kita isi 1 DC semua.
Kita sudah sampai di akhir baris ke-9 dan kita satukan dengan slip stick ya. Lanjut ke baris 10, buat 2 rantai, lalu kita isi 1 kali putaran DC ya. Jadi polanya sama seperti baris yang ke-9. Semua rantai ini kita isi dengan 1 DC 1 DC. Kita sudah hampir sampai di akhir baris ke-10. Kita buat slip stick di sini ya, seperti ini, dan kita putus benangnya dengan korek api. Kita tarik benangnya, nah masuk di rantai yang berikutnya ini. Ambil lagi dari sini. Seperti ini ya, lalu tarik ke bawah dan buat 2 bagian dengan pola yang sama seperti ini untuk bagian depan dan belakangnya. Sekarang aku sudah memasang penanda di sini. Ini aku luruskan dengan jahitan yang di sini dan di sini ya. Ini kita fungsinya itu untuk membuat bagian rajutan yang atas ini dan juga untuk bagian bawahnya. Nah, untuk yang atas ini kita paskan dulu, lalu kita hitung jumlah rantai yang ada di sini. Dan setelah aku hitung, ini punyaku ada 57 rantai. Sekarang kita akan membuat rajutan untuk atasnya ini ya. Kita buat slip knot terlebih dahulu ya untuk awalannya. Lalu kita buat CH sebanyak 57, sebanyak rantai atau CH yang sudah kita beri tanda tadi ya. Sudah 57 rantai, kita tambahkan 1 karena kita akan membuat SC. Kita balik ya. Kita akan merajut dari punggungnya ini, dari sini ya teman-teman. Kita buat SC, single crochet. Kita cari punggungnya ini ya. Ini kelihatan kan ya? Nah, kita masuknya itu di sini. Ini SC, tapi kita masuk dari punggungnya. Isi semua CH dengan SC ya. Udah sampai di ujungnya seperti ini. Buat 1 CH, lalu kita balik dan kita lanjutkan membuat SC. Jadi ini kita hanya membuat SC bolak-balik seperti ini ya. Dan buat sebanyak 8 baris. Ini baris 1, baris 2 dan lanjutkan hingga ke 8 dengan pola SC bolak. Sekarang aku sudah membuatnya sebanyak 2 lembar ya, seperti ini. Ini untuk ini dan juga untuk sisi sebelahnya. Dan kemudian ini aku juga sudah membuat untuk bagian bawahnya ini ya. Dan ini caranya sama seperti kita membuat atasnya ini tadi. Cuman di sini kita membuat rantainya itu sebanyak 93. Karena setelah aku hitung dari jumlah ini ya. Nah, ini berputar hingga di sini tuh jumlahnya 93. Dan aku buat sebanyak 20 baris. Jadi sekarang kita akan mulai menyatukannya. Kita buat slip knot seperti ini. Ini sudah aku pasang penanda ya. Pas penandanya, masukkan hakpennya. Pertama kita ambil dua ruasnya ini ya. Lalu tarik dan ambil lagi dan buat SC. Ini untuk kunciannya. Selanjutnya
Kita ambil yang di depan ini 1, yang di belakang 2. Seperti ini ya. Lalu kita buat slip stick. Yang di depan ini 1 rantai, yang di belakang dua-duanya. Lalu slip stick. Nah, seperti ini seterusnya hingga memutar. Di sini nanti kita sambung dengan bagian ininya ya. Lalu diselesaikan hingga ke sini lagi. Nah, di sini ini kan sudah selesai ya. Kita sambung lagi dengan bagian yang di atasnya ini ya. Kita sambung seperti ini. Ini caranya sama, yang di depan kita ambil 1, yang di belakang kita ambil 2. Depannya 1, belakangnya 2. Caranya sama ya teman-teman, seperti ini. Dan kita buat slip stick. Kita sampai di bagian ujungnya ini ya. Dan ini sisa 1, sini juga 1 ya. Kita satukan dengan slip stick, lalu kita akan masuk di bagian awalannya tadi di sini, dan kita membuat slip stick. Jadi slip sticknya sekarang sudah gabung ya, seperti ini, dan kita putus benangnya di sini dengan korek api. Setelah itu benangnya nanti dirapikan ke dalam rajutannya ini. Buat cara yang sama untuk menggabungkan bagian belakangnya ini ya. Untuk bagian tepian sampingnya ini akan aku satukan dengan jarum tapestry ya. Ini kita jahit sambil disatukan. Ikat dulu. Setelah kita buat simpul akan kita satukan ya. Ini aku lewat lubang-lubangnya ini. Ini lubang yang di sini. Nah, jadinya seperti ini. Ini ya. Nah, lanjutkan hingga memutar dan bertemu di sini, dan untuk yang di sebelah sini juga. Karena aku akan membuat tasnya tas bulat 3 in 1, jadi aku pasang 4 ring D di bagian belakangnya seperti ini untuk tas ranselnya ya. Sekarang akan aku jahit dengan jarum dan benang tapestry ya. Ini biarkan ada sisa, kita masuk lagi di lubang yang sama, ulangi 2 kali. Nah, seperti ini, kemudian tarik, kemudian kita ikat di bagian belakangnya.
Ini untuk bagian terakhirnya, kita kesini, lalu masukkan benangnya ya, dan tarik. Kita masuk ke sini lagi. Nah, sudah terikat. Nah, sekarang tinggal merapikan benangnya ini, dimasukkan ke dalam badan rajutannya. Langkah terakhirnya, kita jahit bagian rajutan ini dengan badan tasnya. Jadi kita satukan dengan jarum dan benang jahit ya. Kita akan membuat tali ulirnya. Buat slip knot, lalu rantai sebanyak 7 rantai. Kemudian kita satukan dengan rantai yang pertama. Satukan dengan slip stick. Lalu buat satu rantai dan kita isi rantai-rantainya ini dengan SC ya. Satu lagi. Nah, kalau sudah terisi semua dengan SC, ini kita sampai di rantai yang awal tadi ya. Kita satukan lagi dengan slip stick. Lalu buat satu rantai. Sekarang kita lihat bagian belakangnya ini. Nah, di sini ini kan ada seratnya ini ya. Kita masuk, lalu buat SC. Ini di kaki SC-nya ini. Ambil dan buat SC. Ini ya. Nah, di sini. Ambil, lalu buat satu SC. Ini kalau awal-awalnya memang tidak terlalu kelihatan ya, jadi pelan-pelan aja nggak apa-apa. Ini sambil mencari kaki SC-nya. Ini kita tidak usah membuat slip stick ya, jadi kita buat memutar terus seperti ini. Ini tidak ada slip sticknya. Ini ya, jadi kalau semakin ke atas itu semakin kelihatan ruas-ruas yang akan kita buat SC-nya. Nah, ini ya. Dan kalau sudah mencapai panjang yang kita inginkan, ini di akhirannya akan kita buat slip stick. Slip stick satu kali lagi, buat slip stick ya. Lalu ambil satu kali lagi dan putus benangnya dengan korek api. Lalu kita pasang kait
loncengnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dan ada mur kecil-kecil seperti ini ya. Ini untuk memasangnya bisa pakai tang kecil ya. Untuk tali ulirnya ini aku buat sepanjang 35 cm dan juga sudah aku buat dua tali selempang tali panjang seperti ini. Untuk tutorialnya ada di videoku yang sebelumnya ya. Dan kita lihat dalamnya. Ini ada dua kantong seperti ini ya, di depan dan di belakang. Kalau untuk menggunakannya sebagai tas selempang, ini dipasang di samping seperti ini ya untuk handle-nya. Kalau untuk tas ransel, dua-dua talinya itu bisa dipindahkan ke belakang seperti ini. Jadi dipindahkan ke belakang seperti ini ya, dua-dua talinya. Dan sekarang tasnya sudah jadi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga suka dan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you again.